Fakilah moko den takonaken ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa malan utai apa wa iku utai ma ai guru dajjal tegese sak liyane wa mau utai apa wa iku guru dajjal ai guru dajjal tegese sak liyane dajjal. Ya Rasulullah, utusan Allah. Waqala nulin jawab sinten Rasul, taima iku ulama usu, iku ulama kang olo, ulama kang penggaweane olo. Jadi sebelumnya telah terangkan bahwa Nabi lebih takut pada selain Dajjal dibanding pada Dajjal. Ada sahabat apa yang lebih ditakuti selain Dajjal tersebut? Kemudian Nabi menjawab, yang selain Dajjal lebih ditakuti dibanding Dajjal adalah ulama su. Imam Nawawi menjelaskan siapa ulama su di sini. Wa tawi ulama su iku kullu munafikin, iku saben-saben munafik kasiri ilmi lisan kang akeh ilmu guneme, ilmu lisane. Artinya dia pinter ngomong macam-macam. Jahilul qalbi wal amali, tur kang bodho atine lan amale. Jadi antara ilmu dan amalnya tidak cocok atau tidak sesuai. Ittakhadhan dadekaken sapa kulo munafik al ilma ing ilmu khirfatan ing dadi panggonan nyambut gawe. Ya ta'akalu mangan sapa kulo munafik nang bihalan hirfah wa ubhatan lan dadi keagungan. Ya ta'ajazuna kang angga-anggan sapa kulo munafik biha kelawan ubha. Ya ta'u ngajak-ngajak sapa kulo munafik annasa ilallahi maring Gusti Allah, tapi wa yafirulan melayu sapa munafik huwa ya munafik minhu saking Allah. Kama kala kaya oleh dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu, setune luwih den wedi-wedeni barang akhafu kang wedi sapa ingsun ing ma ala umat ing atas umat ingsun iku kulo munafikin, iku saben-saben munafik alimil lisan kang pinter lisan, ya kang pinter ngomong. Rawang mengatakan hu ing qaulun Nabi sinten Ahmad Ibnu Hanbal an Umar ibn Khattab. Wa kama qala lan qala dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhafa ma satune leken nuten-nuteni barang akhafu kang wedi sapa ingsun ing ma ala ummati ngatasi umat ingsun iku ala imatu pira-pira imam al-mudilluna kang nyasaraken, yang menyesatkan. Rawa meriwayatkan ing hadis sinten al-Imam Ahmad At-Tabrani an Abi Darda saking sahabat Abi Darda. Inna min akhwafi syai'in, tegese maknane hadis iki mang menurut Imam Nawawi. Inna satune min akhwafi syai'in luwih den wedeni siji-wiji akhafu kang wedi sapa ingsun ing syai' ala ummati ngatas umat ingsun dalika iku mengkono ala imma al-mutilun. Jadi di sini Imam Ghazali meneruskan penjelasan tentang bahwa ada sesuatu yang oleh Nabi lebih ditakutkan dibanding Dajjal. Padahal Dajjal itu sudah makhluk yang ada hanya pekerjaannya hanya merusak saja, tidak ada baiknya sama sekali. Tapi ternyata ada sesuatu yang Nabi yang secara dohir pekerjaannya adalah tidak merusak, tapi justru itu lebih ditakuti dibanding Dajjal yang punya sifat hanya merusak, menyesatkan dan macam-macam itu. Menurut Nabi di sini mereka adalah ulama su, jadi yang paling ditakuti orang alim yang perilakunya jelek atau niatnya yang tidak baik dalam mencari ilmu. Siapa adalah setiap orang munafik? Jadi orang munafik yang banyak bicara
tapi hatinya bodoh dan amalnya tidak sesuai dengan yang dibicarakan. Mereka menjadikan ilmu sebagai alat untuk mendapatkan kekayaan, untuk makan, dan juga menjadikan ilmu sebagai alat kebanggaan, merasa dirinya mulia. Dia mengajak orang seakan-akan mendekat pada Allah, padahal dia sendiri menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disampaikan oleh hadis Nabi bahwa akhwaf ma akhwaf, sesuatu yang paling saya takuti untuk umatku adalah setiap orang munafik yang alim lisan, yang dia pandai bicara, lisannya pinter ngomong. Hanya di keterangan lain kan laisal ilmu bi kasratir riwayah. Jadi yang dimaksud hakikat ilmu itu bukan yang diomongkan itu. Nama ilmu adalah khasyah. Jadi hakikat ilmu adalah yang bisa menyebabkan orang yang takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ada hadis lagi yang mengatakan inna, sesuatu yang paling saya takuti untuk umatku adalah para imam yang menyesatkan. Ya inilah jadi penting bahayanya orang yang salah di dalam mencari ilmu, yang secara dohir seolah-olah dia adalah menjadi orang baik, padahal dia adalah justru bukan hanya dirinya yang rusak, tapi justru ada menjadi atau menyesatkan, menjadikan orang lain rusak. Wahada utawi iki penjelasan hadis, bayanul hadis, penjelasan hadis tadi itu kenapa ada selain Dajjal yang lebih ditakuti oleh Kanjeng Nabi. Ini kemudian Imam Ghazali menjelaskan alasannya. Li'anna Dajjal, karena sulit Dajjal goyatu iku utawi tujuan akhir Dajjal iku al-idlal, iku nyasarakan. Puncak dari apa yang dilakukan Dajjal adalah menyesatkan. Jadi balanya mengkora samar apa idlal mong ala hatin wal minin, ngatasi orang siji kan saking min. Jadi semua orang tahu bahwa Dajjal itu menyesatkan. Karena tahu Dajjal menyesatkan, mungkin saja dia bisa menghindari. Kadang kalau mislu hadal alim utai perumpamane iku utai padane kira wong kang alim. Wa in sarafa senajan ngingo akan sapa hadal alim annasa ing menungso anit dunya saking dunya. En hobya tegese saking seneng dunya bisa nih kelan lisane mislu hadal alim. Maqalihi lan ucapan hadal alim, tapi bahwa hadal alim iku da'in iku ngajak-ngajak lawan maring nas ilaha maring seneng dunya, ila hobya tegese maring seneng dunya bi amalihi kelawan amali hadal alim. Wa akhwalihi lan tingkah dal alim walisanul hal utai atau krono utawi lisan hal, lisan tingkah artinya perilaku itu antok iku lebih menjelaskan atau lebih mertelakan apa nih dalalatan pituduwe ilal murad, menjelaskan ilal murad pada yang dimaksud. Ilal murad wa fi ba'dil usah absahu adharu, lebih bertelo min lisanil maqal tinimbang lisan ucapan wa tiba unnasi utawi wata'i atau karakter menungso ilal musa'adati maring nulungi bisin semaane al-mu'awanati kesin nulungi fil amal maring pira-pira amal iku amyal luwih condong aksar melan luwih akeh apa malan condongi ilaiha maring amal minal mutabaati tinimbang manut fil aqwalin dalam pira-pira pengucap. Jadi menurut Imam Ghazali kenapa ulama usul gampang itu lebih ditakuti dibanding Dajjal? Karena kata Imam Ghazali, Dajjal itu tujuan utama adalah menyesatkan orang lain, menjadikan orang lain tak sesat, sehingga kafirlah kampanye mati sul khotimah waliyadzubillah. Jadi semua orang tahu, karena tahu maka mudah untuk menghindari. Sedangkan orang alim yang seperti yang diceritakan tadi itu, sekalipun cara dohir, cara lisannya dia ngajak-ngajak orang untuk meninggalkan dunia,
Jadi lisane komo apa kampanye aja seneng dunya macam-macam. Tapi perilakunya, kenyataannya dia menunjukkan orang yang senang dunia. Jadi ya orang itu lebih dekat untuk mengikuti perilaku daripada untuk mengikuti apa yang diucapkan. Karena lisanul hal artinya perilaku itu lebih jelas menunjukkan apa yang ada dalam hatinya orang itu daripada ucapannya. Sebab ucapan bisa dipoles, bisa ditipu, sedangkan perilaku tidak bisa ditipu. Watibaunas karakter manusia lebih banyak condongnya untuk mengikuti amal daripada untuk mengikuti lisan atau ucapan. Inilah kenapa orang alim su itu yang alasannya kenapa mereka lebih ditakuti atau lebih ditakuti oleh Nabi dibanding Dajjal, karena mereka cara menyesatkan orang lain itu sangatlah samar, sangatlah bisa-bisa tidak dirasakan, sedangkan Dajjal itu menyesatkannya itu sudah sangat jelas. Memang tujuan utama Dajjal adalah menyesatkan orang lain. Nanti bakalu walisul hal fi maqam ta'lil lima qablahu. Jadi kata-kata lisanul hal itu kedudukannya sama dengan taklil nanti. Kenapa? Karena lisan hal lebih gitu. Kata begitu juga kata-kata tiba onas juga maqam taklil. Juga karena alasannya dua. Alasan di samping lisanul hal lebih menegaskan pada isi hati, karena alasan kedua karena karakter orang itu lebih mengikuti apa perilaku daripada mengikuti ucapan. Jadi kuat sekali dua alasan ini. Waqalu lam sa'u ta'ikun bi amjal wa qalu laha ta'kidun wa qalu maqtul alaihi amjalu wa muta'alikun ayatun bi amjal. Jadi orang yang seperti ini, faman afsadahu hadzal maghrur bi amalihi akthar mimma aslahu bi aqwalihi. Jadi sesuatu yang mereka rusak, yang dirusakkan oleh orang yang mengaku alim seperti ini, orang alim seperti ini, yang dirusak oleh amalnya itu lebih banyak daripada sesuatu yang diperbaiki lewat lisannya. Karena yang banyak diikuti adalah amal, sedangkan lisan tidak banyak diikuti. Jadi ketika orang itu mengikuti amalnya rusak, sekalipun lisannya bagus. Jadi yang mengikuti lisan sedikit, dan mengikuti amalnya lebih banyak. Kayak dikatakan akhwat tadi itu.